Halo, selamat malam semuanya, sahabat-sahabatku yang sangat super dan luar biasa. Kembali lagi di podcast kita pada malam hari ini. Izinkan saya untuk perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Torik Davanuddin dari Industrial Engineering Unis University. Dan saya hari ini atau malam hari ini akan berbincang dan mengobrol terkait dengan salah satu item di SDGs atau Sustainable Development Goals, yang mana salah satu itemnya itu mengangkat terkait dengan zero hunger. Malam hari ini saya akan ditemani oleh teman saya yang sangat luar biasa, sahabat saya yang saat ini menjadi penggerak pertanian di kampung halamannya di salah satu daerah di Jawa Tengah. Langsung saja kita panggil teman kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Arifin. Bagaimana kabarnya, Pak? Halo semuanya, saya Arifin di sini. Senang sekali saya bisa diundang ke tempat ini. Semoga saya bisa berbagi sedikit ilmu yang saya tahu. Oke, Pak Arifin. Jadi, berbicara mengenai SDG atau Sustainable Development Goals yang saat ini sedang ramai dibicarakan, salah satu itemnya itu adalah zero hunger, Pak. Menurut Bapak, zero hunger itu apa sih? Zero Hunger adalah tujuan kedua dari Sustainable Development Goals yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan ini berfokus untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, serta mendorong pertanian berkelanjutan di seluruh dunia. Nah, sebenarnya zero hunger ini tuh tidak hanya mencakup tentang tidak lapar ya, Pak. Nah, menurut Pak Arifin itu cakupan tidak lapar itu seperti apa sih? Betul sekali. Zero Hunger mencakup berbagai aspek, mengakhiri kelaparan, memperbaiki gizi, menjamin ketahanan pangan, dan mendorong pertanian berkelanjutan. Jadi, ini bukan cuma soal memberi makan, tapi juga memastikan setiap orang punya akses yang adil terhadap makanan yang bergizi dan aman dalam jangka panjang. Kalau kita lihat konteksnya di Indonesia, menurut Pak Arifin, bagaimana gambaran secara luas? Apakah kita sudah sedekat itu dengan tujuan kita, yaitu zero hunger? Kalau itu masih cukup jauh. Sayangnya, meski Indonesia tidak kekurangan pangan secara nasional, masalahnya terletak pada distribusi dan akses. Di daerah-daerah terpencil, kita masih menemukan angka stunting yang tinggi, bahkan di atas 20%. Ini bukan sekedar soal fisik anak-anak yang pendek, tapi juga soal dampak jangka panjang terhadap kecerdasan dan produktivitas mereka. Wah, serius juga ya, Pak ya. Jadi, program yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang sedang menanggulangi hal ini? Ada banyak inisiatif, misalnya program bantuan program non-tunai atau BTNT. Itu, catat. Program gizi ibu dan anak, hingga penguatan sektor pertanian berbasis komunitas. Pemerintah juga bekerja sama dengan organisasi internasional dan LSM untuk mengedukasi masyarakat soal gizi seimbang dan pertanian berkelanjutan. Berarti dari sisi kita perlu adanya perubahan tentang pola pikir dan gaya hidup ya, Pak ya. Betul, konsumsi makanan instan, kurangnya variasi gizi, hingga budaya membuang makanan menjadi tantangan tersendiri. Padahal, mengubah pola konsumsi dan memanfaatkan bahan pangan lokal bisa sangat membantu. Bahkan, gerakan urban farming kini mulai berkembang di kota-kota besar. Menarik nih, soal urban farming. Apakah menurut Pak Arifin itu adalah salah satu solusi masa depan untuk pertanian di Indonesia? Sangat mungkin. Urban farming bukan soal memproduksi pangan secara mandiri, tapi juga mendekatkan masyarakat, terutama generasi muda, pada isu ketahanan pangan. Sekolah-sekolah dan komunitas bisa membuat kebun edukatif sebagai bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini nih, kalau kita bicara tentang generasi muda atau generasi Gen Z ya namanya ya, apa saja sih peran konkret yang bisa mereka ambil dalam tantangan kali ini, Pak? Banyak sekali. Dari mengurangi food waste,
mendukung produk pertanian lokal hingga menyuarakan isu ketahanan pangan lewat media sosial. Anak muda sekarang punya pengaruh besar. Semakin banyak yang sadar, semakin cepat perubahan bisa terjadi. Terima kasih Pak Arifin atas insight yang telah diberikan kepada kami bahwasanya SDGs ini adalah bukan salah satu tantangan atau hambatan yang harus kita lewati, namun ini adalah salah satu penyemangat bagi kita agar lebih bisa menghadapi tantangan-tantangan yang lebih kompleks lagi dan pasti banyak hal-hal yang menanti di luar sana. Jadi teman-teman semuanya, zero hunger ini sebenarnya bukan kelaparan. Dan kelaparan itu bukan hanya soal perut kosong, tapi ada soal hak asasi manusia yang paling mendasar di situ. Mewujudkan zero hunger di Indonesia bukan mimpi yang sangat mustahil, tapi perlu kerjasama dari semua pihak, pemerintah, petani, pelajar, dan ibu rumah tangga pun bisa berpartisipasi dalam mewujudkan zero hunger ini. Bahkan teman-teman semua yang telah menonton video ini bisa berpartisipasi. Mulai dari hal kecil, kurangi makanan terbuang, kenali gizi seimbang, dan dukung produk-produk lokal dari petani kita. Karena perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil. Terima kasih atas sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.